bagaimana step by step-nya? Yang pertama adalah tentukan target audience. Mulai dari situ dulu. Kenapa? Karena setiap target itu punya kepentingan atau kebutuhan yang beda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan informasinya itu dengan targetnya. Gitu. Jadi tentukan dulu ke siapa. Bisa jadi kan Bapak Ibu punya segmentasi beberapa nih. Misalkan segmentasi remaja, segmentasi karyawan, atau mau spesifik segmentasinya itu ibu rumah tangga gitu. Jadi tentukan ini Bapak Ibu mau targetnya ini yang bakal lihat siapa, yang dituju siapa. Untuk apa nih ditentukan? Untuk menentukan gaya bahasanya. Kalau misalkan ngomong sama anak remaja, sama ngomong ke ibu rumah tangga, ini kan gaya bahasanya bisa beda. Kalau untuk anak remaja atau mahasiswa, pendekatannya mungkin lebih santai. Kita bisa pakai bahasa-bahasa yang gaul, bahasa-bahasa yang percakapan sehari-hari gitu ya. Kalau misalkan ke ibu-ibu misalnya mungkin bahasanya agak lebih sopan atau mungkin bisa pakai panggilan bunda gitu ya supaya lebih personal. Kalau misalkan ke karyawan karena kontennya ini lebih serius gitu ya, maka mungkin lebih formal gitu. Jadi itu pentingnya menentukan target audience. Jadi untuk memilih gaya bahasanya dan mood dari tema visualnya. Kayak tadi anak remaja ini bisa dibuat gaya-gayanya itu lebih fun gitu ya, lebih santai gitu. Kalau misalkan untuk karyawan karena bahasanya temanya ini bisa dipilih yang lebih office look, profesional misalnya. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, tentukan goal-nya. Goal dari pembuatan infografisnya. Sasarannya ini Bapak Ibu mau bikin infografisnya nih untuk apa? Gitu. Apakah untuk ngasih tahu tentang produk, apakah mau ngasih tahu tentang brand secara besar gitu ya. Untuk apa goal ini perlu ditentukan adalah untuk mengetahui data apa yang perlu dicari. Misalnya kayak tadi mau ngasih tahu info tentang manfaat atau tadi ya dampak lingkungan ya, kan tote bag nih. Terus infonya itu mau ngangkat isu lingkungan, bahaya sampah plastik untuk hewan-hewan misalnya. Nah itu datanya harus diriset dulu, dicari dulu di internet gitu. Dengan mengetahui sasarannya, ini kan sebenarnya tujuannya adalah supaya orang mulai pakai tote bag Bapak Ibu misalnya kan, sehingga informasinya adalah tentang itu, sehingga data yang perlu dicari udah tahu apa-apa aja gitu ya. Dan untuk menentukan tipe infografisnya, kalau tadi tentang bahaya itu bisa pilih yang misalkan informational atau list gitu ya, atau mau ngasih tentang anatomical, ngasih lihat sampah, kemudian dikasih lihat informasinya dan segala macam. Jadi untuk menentukan tipe infografis dan data apa yang perlu dicari. Terus yang ketiga, tentukan mediumnya. Mau dicetak atau mau online aja gitu. Jadi sebetulnya infografis itu bisa juga nggak cuma diposting tapi juga dicetak. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau ikut bazar, terus di bazarnya itu mau bikin banner, dan bannernya itu mau infografis gitu. Nah itu kan berarti dicetak. Kalau online kan hanya diposting. Untuk apa ditentukan? Ini supaya disesuaikan dulu ukurannya. Pasti beda. Dicetak sama online kan pasti beda. Kalau online Instagram mau di feed berarti ukurannya square. Tapi kalau mau dicetak X banner disesuaikan ukurannya. Berarti banner 160 kali 60 gitu ya. Dan pengaturan warna juga. Kalau untuk online itu warnanya pakai warna layar. Tapi kalau untuk cetak berarti untuk warna cetak. Itu nanti. Tapi itu bisa diatur. Terus yang keempat, pilih topik. Jadi tadi dari berdasarkan goal yang telah ditentukan, pilih topik yang sesuai. Satu pesan utama saja dan lakukan riset. Yang tadi ya. Jadi lakukan riset yang menunjang topik. Kira-kira data apa bisa jadi ketika Bapak Ibu riset, ketemu nih data-data yang lain yang sekiranya penting juga nih kalau dikasih tahu ke konsumen gitu. Jadi bisa dapat banyak nanti datanya yang mau dibuat infografis. Kemudian yang kelima, temukan informasi. Nah, ini menyortir. Setelah data tadi dapat banyak, disortirin Bapak Ibu tadi sumbernya itu valid atau enggak. Siapa yang mengeluarkan statement itu? Terpercaya enggak orangnya atau sumbernya? Dan terkini. Jadi selain valid juga terkini. Karena kalau misalkan datanya itu dari
20 tahun yang lalu, bisa jadi sekarang udah nggak update lagi, udah nggak relevan lagi gitu. Jadi perlu untuk data-data dari sumber yang terkini. Setelah itu, data yang udah didapat ini diproses, jadi disortir lagi supaya nanti jadi konten ya. Jadi bisa pakai apa aja sih? Jadi tinggal dipilih-pilihin aja, karena nanti mau dijadikan konten. Kan nggak mungkin semua data yang didapat dari internet, plak itu yang dijadiin infografis kan nggak. Pasti kan disortirin lagi. Bahasanya disesuaikan lagi kan gitu. Terus yang ketujuh, tentukan tipenya. Ini yang tadi dari data yang dapat, kira-kira tipenya apa? Cocoknya apakah yang timeline, apakah yang comparison, apakah yang mix chart gitu ya. Jadi disesuaikan dengan informasi yang mau disajikan. Baru nanti ke-8 bikin copywriting-nya. Copywriting itu teksnya, teks yang akan muncul di infografis. Apakah teksnya itu apa ya, berapa paragraf gitu loh, berapa paragraf, berapa banyaknya, karena nanti kan menentukan si infografisnya itu seberapa padat gitu, seberapa butuh gambar, seberapa butuh space gitu. Jadi copywriting itu perlu di situ. Bisa jadi dari datanya tuh copywritingnya panjang, Bapak perlu sortir lagi, Ibu perlu kurangin lagi sehingga cuma jadi 2 kalimat gitu. Itu kan lebih ringkas karena tujuan infografis kan memberikan informasi dengan mudah dan cepat. Jadi kalau teksnya kebanyakan juga menyusahkan sebetulnya. Kemudian yang ke-9 adalah membuat sketsa kerangka. Ini coret-coret aja sebetulnya, tujuannya itu untuk melihat gambaran awalnya infografis. Berikutnya desain infografis. Di sini dalam membuat desain infografis, satu yang perlu dipilih itu pertama temanya dulu, gitu. Jadi tema visualnya ini mau apa? Tentunya ditentukan, dipilih, disesuaikan dengan jenis informasinya. Gitu. Desain infografis menjadi lebih kohesif dan bercerita jika dikemas dengan visual yang tematik. Tematik itu bisa dari tematik warna, tematik ceritanya, gitu ya. Kayak di sini, ini how to survive a deadly snake bite. Bagaimana cara selamat dari gigitan ular, gitu. Nah, di sini kan ada ular. Sehingga tematiknya cocok-cocok aja jika forest, hutan gitu ya. Jika temanya ini dibuat tema hutan gitu. Kemudian ini the world needs mining. Dunia butuh pertambangan. Maka di sini cocok jika tematiknya ini dari segi visual ya, ada tambang gitu ya. Itu. Jadi pilihlah tema visual sesuai dengan topiknya gitu. Bisa mengkaitkan perumpamaan visual, metafor, atau simbol, atau asosiasi visual. Disesuaikan dengan topik atau informasi. Kemudian yang kedua, pilih skema warna. Jadi setelah tadi tematiknya udah ketemu, oh temanya ini mau tadi ya, hutan, pilih skema warna. Ini kalau sorry saya balik dulu sebentar. Kalau kita lihat kan hutan itu identiknya warnanya hijau gitu ya. Hutan itu hijau, coklat kan gitu. Tapi di sini dia pilih skema warnanya berbeda. Bisa-bisa aja begitu. Gitu ya untuk supaya berbeda, supaya secara visual ini beda gitu. Bisa aja. Jadi setelah pilih tema visual, pilih skema warna. Keep it simple. Jadi kurangi penggunaan terlalu banyak warna. 3 sampai 4 warna cukup. Membantu orang itu untuk tahan gitu kalau fokus tuh, karena nggak terlalu banyak warna. Rasio warna, ini tadi juga sempat saya sampaikan di sesi pertama ya, ada rasio warna. Jadi ada aturan, rule, 60, 30, 10. Jadi 60%-nya itu untuk warna utama, 30%-nya itu untuk warna sekunder, 10% untuk warna aksen. Bukan berarti harus dihitung banget, bukan, oh ini harus 10% dihitung, nggak harus begitu. Tapi dominasinya tuh kelihatan gitu. Kayak di sini kan dominasinya warna birunya Facebook. Kemudian ada warna hitam dan putih gitu. Jadi ada rasionya, mana yang dominan, mana yang pelengkap gitu ya, mana yang aksen. Aksen misalnya putih. Kemudian sama juga seperti ini gitu. Jadi warnanya itu
karena background ya background ini lebih terlihat, tapi sebenarnya ada warna lain, ada warna oranye sama warna hitam. Setiap warna itu punya makna. Pilih warna yang tepat dari informasi yang mau disajikan ya. Kontras warna dapat dibuat dengan memilih satu warna. Jadi enaknya itu satu warna pilih, nanti pilih warna turunannya. Misalkan kayak di sini warna Facebook ini kan biru. Dia pilih warna biru tua gitu ya, kemudian ada biru lebih tua lagi gitu. Sementara ini latar ini kan birunya agak lebih muda ya, dan untuk logo Facebooknya ini lebih muda lagi gitu. Jadi enaknya itu satu warna dipilih, habis itu pilih turunannya. Pin itu warna muda, shade itu warna yang tua gitu. Jadi bisa seperti itu. Terus kombinasikan nanti dengan warna lain sebagai aksen. Itu tipsnya. Terus kemudian huruf. Memilih kombinasi huruf. Nah, huruf itu baiknya ada kombinasinya dari jenis klasifikasi huruf yang berbeda. Klasifikasi itu sebetulnya maksudnya itu adalah ada huruf yang seperti ini ya. Ini kan kayak huruf sambung, ini namanya huruf script. Kemudian ini ada huruf yang simple, ini namanya huruf sans serif. Gitu. Ada huruf yang di sini nggak ada sih. Ada huruf yang berkait, jadi dia kayak Times New Roman. Nah, itu Times New Roman itu huruf berkait. Jadi baiknya ada kombinasi huruf antara klasifikasi huruf yang berbeda. Kemudian yang kedua, variasikan ukuran huruf. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang paling kecil, gitu. Sehingga ada hierarkinya. Tadi ya ada urutan kepentingannya mana yang mau dilihat duluan dan selanjutnya dan selanjutnya. Selain itu, ukuran huruf yang besar itu jadi kontras. Kayak di sini kan The Evolution of Technology in School, ini kan gede sendiri, sehingga dia menjadi kontrasnya. Bisa gunakan jenis huruf yang sama untuk setiap peran. Maksudnya gini, ini tahun 1860, ini juga 1920, ini kan pakai fontnya sama. Atau ini kan fontnya sama. Karena perannya sama. Peran untuk judul itu sama hurufnya, peran untuk judul kecil sama hurufnya, peran untuk body text sama hurufnya gitu. Jadi enak kelihatannya nanti. Kemudian yang berikutnya, gunakan huruf dari keluarga huruf yang sama. Maksudnya gini, biasanya satu huruf ini punya keluarga. Ada yang reguler, ada yang bold, bold tebal, ada yang light, light tipis, kurus, ada yang condense, condense itu yang ramping, ada yang extended, extended itu yang pipih, gitu memanjang. Nah, ini bisa dipakai. Jadi triknya itu bisa pakai satu huruf, tapi tak keluarganya divariasiin. Jadi dipakai yang bold, terus temennya nanti yang kurus gitu. Itu kombinasinya juga bisa begitu. Batasi penggunaan jumlah huruf 2-3 huruf aja cukup. Kemudian icon. Icon di sini dapat menggantikan teks. Bisa mengkomunikasikan tema dan menjelaskan konsep. Jadi dengan adanya icon ini juga mempercantik sebetulnya, kayak misalkan di sini ya. Di sini icon-icon di sini ini masing-masing bisa menyampaikan pesannya gitu. Jadi mengurangi jumlah teks yang sebetulnya bisa digantikan sama icon. Jadi nggak padat banget. Icon dapat digunakan pada grafik atau bagan. Tadi ya. Bisa pada header, ini header atau background. Jadi latar, jadi pattern, itu bisa. Kemudian gunakan satu jenis gaya icon. Nih kayak di sini, ini kan beda-beda nih. Ada yang ada outline-nya, ini flat, ini siluet, ini yang piktogram. Ini kan jenis ikonnya beda-beda. Ini tidak baik. Yang baik itu seperti ini. Jadi seragam semua. Kalau misalkan mau flat, semuanya flat. Kalau semuanya tanpa outline, semuanya tanpa outline. Tujuannya adalah supaya desain itu terlihat lebih punya kesatuan, gitu. Terus gunakan satu jenis gaya icon yang disesuaikan dengan tema dan palet warna, gitu. Jadi misalnya mana ya? Ini misalnya di sini ya. Ini kan tematik warnanya ini jelas ya, ada warna biru, coklat gitu. Nah, ini ikonnya ini setema gitu dengan yang lainnya. Ada pada bidang ini, ada pada teks ini gitu. Jadi sesuai dengan temanya. Sesuai dengan palet warnanya gitu. Nah, tema itu maksudnya seperti ini, sesuai dengan tema.
Ini misalnya kalau infografisnya itu temanya formal gitu, sehingga stylenya ini juga dibuat lebih formal. Kalau misalkan yang seru, fun, nah ini bisa main-main seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan temanya. Pilihan chart. Di sini pilihan chart itu bagan ya, pilihan bagan sebisa mungkin eliminasi bagian yang tidak perlu, buat sesederhana mungkin. Seperti ini ya, ini kan datanya banyak banget. Tapi kalau misalkan ngeliat kayak gini kan agak pusing juga gitu ya. Kalau misalkan ada yang bisa dikurangi, di kompres gitu ya, lebih enak seperti ini. Ini contoh setelah dikompres, jadi bagiannya ini warnanya juga jadi nggak terlalu banyak gitu, itu lebih enak. Atau seperti ini, grafiknya ini kan terlalu banyak warna, tapi misalkan mau menonjolkan satu grafik aja, yang lainnya dibuat lebih mendem gitu ya warnanya. Gunakan kontras pada data yang penting, ini tadi ya, gunakan kontras pada data yang penting, yang lainnya tuh bisa pakai warna abu-abu aja. Batasi hingga 2-3 warna untuk informasi penting. Jadi kalau yang pelengkap-pelengkap aja, ini bisa pakai warna abu-abu. Kemudian background image. Jika misalnya ada butuh foto, gitu ya. Jadi image di sini itu foto maksudnya. Gambar atau elemen grafis pada latar itu dapat menyajikan mood tertentu dan menyampaikan tema visual. Jadi gambar yang tepat itu dapat menimbulkan emosi yang sesuai. Seperti misalnya di sini ya, ada latar ini lukisan gua gitu ya. Kemudian ini teksnya animal world. Jadi cocok gitu. Pilihan gambarnya ini pas sama temanya. Kemudian font itu juga dapat memperkuat mood dan pesan dari background image. Jadi karakter fontnya, ini kan karakter fontnya ini kayak apa ya, brush yang kasar gitu. Ini cocok dengan tema hewan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan teks terbaca jelas meskipun di atas gambar. Nah di sini ini kayak misalnya ini contoh yang kedua, ini backgroundnya kan gambar. Supaya terbaca bisa ditambah satu layer lagi, satu bidang lagi di atas foto, terus layer bidangnya itu ditransparan gitu, sehingga foto masih bisa kelihatan tapi juga teks masih kebaca gitu. Jadi ini bisa caranya seperti itu. Kemudian yang keempat, tempatkan informasi pada area yang cenderung sepi. Ini kayak contoh yang gajah ini. Gajah ini menjadi gambar utama. Informasinya ditempatkan di area yang lebih sepi. Bukan berarti nggak boleh nimpa. Kayak di sini kan ada yang nimpa gadingnya nih. Boleh-boleh aja. Tapi kan secara garis besar dia tetap terlihat. Dan informasi ditempatkan di area yang lebih sepi. Kemudian integrasikan elemen grafis dengan background image. Jadi di-combine, bisa dimainkan. Misalkan contohnya ini ya, ini kan fotonya ini gambar laptop sama cangkir. Kemudian di cangkirnya ini diintegrasikan sama pie chart gitu ya, ngasih tahu persentase 33,9 ini dimainkan di tampak atasnya si cangkir. Sama juga seperti ini. Gitu. Jadi terintegrasi dengan background image. Berikutnya section dividers, pembagi. Dividers itu pembagi, section itu bagian, jadi pembagi bagian. Kalau misalkan ada beberapa kelompok informasi, di sini Bapak Ibu bisa pakai section dividers, pembagi bagian. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok informasi. Kemudian bisa diseparasi, bisa dipisahkan dengan warna. Ini juga ya, 1, 2, 3, ini juga sebetulnya warna informasi gitu. Jadi bisa dibagi dengan warna. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap bagian. Kemudian penunjuk, seperti ini ya, ini kan ada panah. Jadi membantu untuk mengarahkan mau baca yang mana berikutnya. Bisa juga garis. Jadi garis itu bisa berupa garis lurus, bergelombang, putus-putus, sesuai kebutuhan aja. Bisa pakai pita, jadi pita di latar teks gitu ya, ngasih tahu per bagiannya, atau pakai nomor kayak gini. Berikutnya geometric shape. Jadi geometric shape itu bentuk geometris. Bentuk geometris itu seperti lingkaran, kotak, gitu ya, segitiga. Jadi bentuk-bentuk tetap.
Di sini dapat digunakan untuk membingkai konten, terutama pada poin utama. Misalnya, ini ya, ini ada geometric shape di persentase 44%, dan di yang lainnya. Gitu. Atau ini, Kevin Durant ini dikasih kotak, gitu ya. Jadi membingkai konten utama, membingkai poin utama. Bisa meng-highlight poin penting, dan menciptakan minat visual. Kemudian, berikutnya adalah visualize number. Ini tadi kan salah satu contoh tipe infografis yang sempat dibahas sebelumnya ya. Di sini ketika mau menggunakan angka-angka yang besar, sebetulnya bisa akhirnya menciptakan focal point. Focal point itu perhatian utama, gitu ya, point of interest. Jadi fokusnya gitu. Ini menciptakan focal point ini bisa melalui ukuran. Di ukuran angkanya dibuat besar. Gitu. Kemudian warnanya dibuat beda supaya kelihatan, bentuknya dibedakan, ini kan warnanya juga ya beda gitu. Kemudian bisa agar audiens tahu apa yang sudah duluan. Kemudian bisa menciptakan hierarki visual untuk membuat alur urutan membaca, jadi urutannya jelas, menciptakan desain yang kohesif dengan mengulang elemen yang sama, ada pattern visual, ada gaya visual yang sama. Kemudian gunakan ruang kosong, gitu ya. Ini ada ruang kosong supaya tadi ruang kosong tuh supaya nafas kalau melihat desainnya. Gunakan grid. Enakan grid ini kan grid jelas ya pembagiannya, grid, ini grid, gitu. Supaya rapih. Dan perhatikan margin dan spacing. Margin tadi batas antara elemen dengan kertas ini, gitu ya. Kemudian spacing tuh ruang antar elemennya. Oke, sudah demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.